Halo, kembali lagi di channel Yodel. Di video kali ini gue pengen lanjutin game platformer yang di video kemarin. Bedanya di video kali ini gue bikin sistem poin. Jadi ya kayak ada poin-poin kalau kita nyentuh suatu objek dapat skor terus segala macem. Oke, kita langsung gas aja. Pertama kita perlu sprite, karena ya ini katakan ring. Di ring tuh kayak semacam eh, ring buat apa namanya, buat poin di bolanya. Jadi bolanya masuk ke ring dapat poin. Ini ada ring yellow. Oke, oke. Nah, oke, udah ada apply. Habis itu di sini kita taruh di beberapa tempat aja deh, mendingan buat example. Nah, udah. Oke, pertama kita tes dulu. Nggak usah tes, kita kasih event. Coba. Nah, di sini ini ada event. Event ini gunanya untuk ngehandle logic di dalam game kita. Ketika ada kejadian, misal bola itu nyentuh siring tadi, atau bola itu jatuh mati atau kena sesuatu tuh dia pecah gitu. Nah, tapi di sini kita fokusnya ke sistem poin buat siring ini ya. Jadi kita bikin aja. Pertama, kalau kita pilih dulu objeknya. Kalau ada kejadian bola collision itu artinya nabrak ring. Oke, oke. Eh, udah kita kasih example aja. Kalau bola yang nabrak ringnya hilang. Ini delete sih, delete ring, jadi ring yang ditabrak itu hilang. Oke, kita preview. Oke, hilang kena tabrakan. Nah, oke. Nah, tapi kalau teman-teman pernah main game bounce, itu dia si ringnya tuh nggak hilang, bolanya malah ngelewat ke situ. Nah, itu nanti kita bikin. Tapi di sini kita fokusnya ke ini, apa namanya, perhitungan skornya dulu. Caranya kita bikin variabel di scene kita. Sini untitled scenes. Nah, kita ubah dulu. Main aja. Nah, di sini kita set variabel. Jadi edit scene variabel. Gunanya buat apa sih? Gunanya buat nyimpen data sementara ketika scene itu lagi muncul. Ketika kita pindah-pindah scene, variabelnya bakal ke ganti atau hilang. Oke, kita bikin dulu namanya score. Mana nih? Nah, oke. Tipenya ini karena score itu kan angka ya. Oke, number aja. Nah, 0 kita mulai. Nah, oke. Dah, kita buka lagi. Mana posisi kita hilang? Chat ininya tadi muncul. Nah, habis itu buat kita nampilin skor ya, kita bikin teks. Teks ini gunanya buat apa? Nah, teks ini gunanya buat tulisan. Misal ini namanya papan skor. Ininya, ini detail teksnya skor 0. Oke, GTM ini diwarnain putih. Nah, gedein dikit lah. 32 nyesuaiin nama ukuran tile. Oke, papan skor itu kita taruh di sebelah sini aja. GTM. Nah, habis itu di sini di apa namanya, di collision ring ini, karena kita mau nyimpen skor,
ini kita ubah, kita tambah. Kalau si sin variabel, mana nih, nah value of sin, karena tadi kita nilai namanya ini variabel s, value score. Di sini bisa kita kasih operasi, misalkan nilai di operator itu mau ditambah atau diganti, di set. Tapi ini karena sistem scoring yang mana kalau step entering itu bertambah poinnya, kita kasih add. Jadi setiap kena itu kita nambah 1 poin. Sini contoh aja, bisa bebas 10 atau semacamnya gitu. Oke. Tapi sebelum itu kita perlu ganti juga si papan score ini biar ya sesuai dengan variabel. Oke, di sini kita modify text. Sini score. Oh iya, bentar. Ini kita set aja. Oke, sorry tadi ada kendaraan lewat. Oke, sini kita add variabel, sin variabel, lalu kita punya score tadi udah dibikin. Kalau teman-teman pernah belajar pemrogram atau semacamnya, nah variabel itu nggak jauh beda sih konsepnya sama kayak di pemrograman, cuman di Gdevelop dibuat lebih simpel. Oke, kita pakai aja. Nah, oke, kita preview. Oke, nah sorry. Oke, itu ada satu kesalahan lucu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu, nanti kita lihat lagi. Oke, kita tutup dulu. Kesalahannya adalah gini, seharusnya ini ditambah. Nah, jadi kita mau nyambung skor ini dengan nilai yang ada di variabel, yang ada di sin variabel. Oke, lanjut. Tadi itu salah, jadi kita nggak ngebaca, malah bikin bikin definisi panggilannya. Oke, nah ganti dia. Nah, nice, bisa scoring kita. Nah, selanjutnya kita mau bikin sistem animasi yang agak kompleks di sini. Kita bakal belajar add z index dan group object. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya mau bikin ring tadi yang warna kuning itu nggak hilang. Jadinya dia kayak di Game Bones jadi warna abu-abu. Gimana? Ayo kita coba. Nah, oke. Di sini kita import dulu yang warna. Coba jadi import. Kita duplicate. Oke, kalau kita bikin objek baru aja biar nggak tabrakan ntar. Kita bikin namanya dua objek baru, ring back, buat animasi di belakangnya. Oke, add animation. Tilesetnya yang dipakai masih kayak kemarin ya, dari yang tileset template. Oke. Nah, kenapa bikin ring back? Nah, ini penjelasannya. Pertama kita hapus dulu si delete ini. Oke, udah hilang. Situ kita preview. Alasannya kenapa perlu itu, loading ini. Nah, oh dia ada bug ya. Alasannya dia nggak masuk ke dalam lubang itu gitu. Nah, dan juga dia malah ngebug kan kalau dia nggak di delete. Nah, ini pingin kita selesain masalahnya. Oke. Nah, pertama ini kita bikin dua ring front sama ring back.
ring front itu buat bagian yang bakal nutupin bola, ring back tuh bakal bagian yang gak kehalang sama bola. Nah, ring front. Habis itu kita bikin group object biar kita nggak repot-repot nyelek dua ini, ring sama ring front sama ring back. Kita edit group dulu. Ini ring front, itu ring back. Entar nanti dikasih contoh kenapa pakai object group. Tapi sejauh ini kita bikin aja dulu ya, nanti nggak bolak-balik. Oke, tutup. Nah, tapi sebelum itu kita bikin animasinya dulu ya. Oke, di sini kita edit object, kita tambah animasi baru, add, kita kasih warna abu-abu. Oke, tapi ingat konsep yang kita bilang tadi bahwa ada bagian di cincin ini yang bakal di depan dan ini bakal yang ketutupan ketika nanti bolanya lewat. Jadi kita edit. Oke, kita edit. Oke, kita hapus dari sini. Coba. Oke. Nah, coba. Nah, ini agak tricky nih. Oke, ini kita hapus. Itu ini bagian yang ya. Nah, udah gini. Ini bakal jadi bagian yang ya kelihatan lah bolanya. Cuma kayak ada yang kurang pas deh. Bentar. Coba ini benar deh. Benar. Oke. Nah, ini nah. Oke, yang hitamnya hilang. Habis itu save. Yang ini juga sama. Nanti ketika ada dilewatin, oke, nah save, setengah, apply. Kita udah punya ring front, sekarang kita bikin ring backnya. Object, edit with pixels, ya itu tool. Tadi kita ngapusnya ini jadi bordernya. Nah, sekarang kita hapus. Nah, ini untuk bagiannya di belakangnya, jadi cincinnya itu kita pecah jadi dua. Situ kita tambah animasi buat warna abu-abunya. Oke, edit pixel sama kayak tadi posisinya ya. Yang bayangannya ini tetap karena buat di bagian back. Itu sisanya dihapus. Nah, sampai sini, push, save, ya apply. Nah, jadi ini kita cocokin kayak gini, kita timpa buat jadi bentuk ring. Tapi sebelum itu kita perbaikin dulu ini. Oke, ini kita delete dulu, kita tambahin. Nah, baru saat ini kita baca animasinya gimana ketika si bola nyentuh itu udah berubah jadi warna abu-abu. Nah, oke. Oh iya, sebelum itu gini deh.
kita perlu setting sesuatu yang penting di sini. Hampir lupa, yaitu collision. Collision ini gunanya buat apa? Nah, ketika bola kita nyentuh, sebelum nyentuh di sini, dia bakal ke trigger dan itu nggak bagus. Oke, kita zoom dulu. Oke. Pastiin posisinya ini nanti timpa-timpahan sama yang di ini ring backnya ya, biar nanti kondisinya tuh terpenuhi. Karena kita bakal bikin kondisi dimana si ringnya itu harus warna abu-abu. Jadi warna abu-abu itu ketika si bola tuh nyentuh ring front sama ring back. Berhubung ini terpisah, jadi harus kayak gitu logikanya, dua-dua. Oke, close. Oke, apply satu. Jadi udah itu aja, satu. Jadi satu objek kita ngerancang satu aja buat collision max-nya. Kita lagi collision max-nya. Oke, kita masuk ke sini lagi, ke sini, dan ke sini. Oh iya, lupa tadi ini agak luasin ya, nanti biar dia ada kondisi timpa-timpahan collision shape-nya sama ring back sama punyanya front back. Oke, close. Oh iya, lupa ngomong, BTW yang dikasih collision itu yang animation yang bakal punya kepentingan aja ya, kita edit di sini ya. Kayak yang animation kedua yang ring gray gak kita apa-apain karena kita udah gak punya kepentingan lagi, jadi skip. Oke, apply. Oke, habis itu tadi udah didefinisiin ya. Sekarang kita copy ini, kita tambahin buat dia nanti mendeteksi kolisi di ring back. Ini paste back. Oke, habis itu ring front. Oke, change animation set sama dengan 1. Oh ya, kalau di di gdevelop animasinya mulai dari 0 lah. Jadi karena ring gear tadi posisinya ada di kedua, yang mana itu indeks ke 1, jadi kita set 1 gitu. Nah, ini copy paste ring back. Oke, sama bug nge-add itu nanti kita selesaiin juga di sini, santai. Oke, dia ganti. Nah, jadi dan masih ada lagi masalah yang lupa tadi. Ini Z indexnya belum diatur. Kalau teman-teman yang belum tahu, di dalam kanvas game kita ini ada yang namanya sumbu Y, yang mana itu atas ke bawah, sumbu X yang ke kiri ke kanan, dan sumbu Z yang buat objek ini timpa-timpahan. Contohnya gini. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau si bola ini Z indeksnya di belakang si ring. Tadi udah kita pecah. Tapi yang jadi masalah, si ring back yang belakang sini itu indeks Z indeksnya masih di depan bola. Itu perlu kita turunin. Caranya gimana? Gini. Kita tutup dulu. Itu kita ke sini. Nah, udah ring back. Pencet properties panel yang sini. Lalu kita atur Z ordernya menjadi 2. Oke. Dan bola ini Z indeksnya harus di atas. Coba kita masukin 13. Oke. Preview. Jadi Z index itu kalau dia lebih kecil daripada suatu objek, dia bakal di belakangnya. Kalau lebih besar di depan. Nah, jadi misalkan bola ada di indeks 13 dan si ring back tadi itu ada di 12, maka dia akan di belakangnya. Ininya kayak gini. Oh, coba sorry. Ini kenapa dia dua-duanya? Oh, paham. Oke.
kesalahan baru, kita belajar baru. Oke. Nah, di sini lupa kalau ring front ini juga dia harus di atas si bola, jadi 14. Jadi urutannya yang ini belakang 12, yang ini bakal di depan ini jadi 13, yang bola bakal di belakang ring front yang mana itu 14. Oke, kita gabungin lagi. Oh ya, biar enak pakai grid aja. So grid. Nah, kalau pakai grid dia bisa kayak gitu. Oke, lanjut. Review. Nah, dia jadi kayak dimasuk dalam bola kan. Cuma karena bolanya kegedean jadi kayak ngebak pecah gitu. Nah, dan ini nggak boleh kondisi kayak gini. Tapi itu bukan topik bahasan kita sekarang. Topik kita lah membahas si ring ini berubah warna. Ini masih di situnya. Udah aman. Sekarang kita memperbaiki bug si skor tadi. Jadi gini guys, kita biar lebih jelas kita ke sini ya, ke ring front, edit object. Nah, di sini kan ada animation 1, animation 0. Nah, kita hanya mau nambah skor ketika si ringnya itu di animation 0. Jadi nggak di animation 1. Nah, kalau di animation 1 dia nggak nambah apapun. Nah, bug kita adalah maupun animation 0 ataupun 1 dia tetap nambah di dua-duanya. Seharusnya kan kita pengen di 0 aja ya. Oke, apply. Jadi caranya gimana? Caranya adalah, oh iya, kita pakai ring yang group object tadi yang isinya adalah ring back dan ring front. Jadi singkatnya ini kayak kita ngelakuin aktivit ini apa namanya, ngelakuin event sekaligus tapi pakai satu nama aja. Jadi ring front, ring back disingkat jadi ring gitu aja. Jadi gini, oke, ketika ring animation join animation 0 ini dapat dari mana tadi yang dibahas. Jadi karena posisi si animation ring kuning, yellow ring itu di 0, jadi kita buat perbandingan kalau objek ring back sama ring front ini animasinya lagi di 0, yang mana kita sesuaiin dengan equal to atau sama dengan. Dia ngedeteksi kalau dia sama dengan 0 bah gitu. Coba ini kita sederhanain aja pakai delete object group tadi. Gunanya itu buat ngeringkas banyak objek jadi satu. Kita pakai ring biar kita nggak repot-repot. Ini juga di delete. Nah, ini ngebagusin event kayak gini, maksudnya yang tadinya banyak jadi dikit, itu namanya refactor. Kita membuat eventnya lebih singkat tapi tetap bekerja, yang tujuannya agar enak dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, oh iya, sorry, tadi ini Z order. Oke. Nah, nambah 1. Oh, nambah 2 dia. Oh, bug baru nih. Oke, dia nambahnya 2 sekaligus ya. Wah. Oh, gini aja, coba-coba. Menarik sih ini. Bola collision with and ring 0. Coba jadi ring front. Oke, kita running. Oke, bener dia. Oke, nice. Nah, dia bener, kita pakai ring. Jadi kondisi yang ringnya tadi itu nggak dimasukin, jadi kita pakai yang front aja. Jadi tadi yang gue bilang collision max-nya tuh harus tabrakan antara ring front dan ring back, itu nggak perlu, ini ring front aja bisa kayak gitu.
Oke, dan jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bikin dua, apakah ada bug? So, tadi sebelum bikin video sempat nyoba ada bug, dan situlah logika kita diuji. Jadi lebih pinter kita kalau bisa, karena belajar dari bugnya. Oke. Oh, ada bug tuh, dia yang atas itu ngikut mati guys. Nah, seharusnya kondisi kayak gitu nggak boleh. Oke. Solusinya emang harus pakai ring front sih. Aduh. Oke, ring. Oke, ketika dia ini, oh kita tambahin aja ring front. Logikanya beranda. Bola collision. Jadi kita bikin logika ganda di situ, maksudnya ini apa, event ganda, biar negasin kalau harus nyentuh ring front dulu ketika nyentuh ring back. Sebenarnya sama aja sih. Oke, works. Nice. Bisa dua-duanya. Jadi jawabannya adalah di sini kita nambahin ring front ini gunanya buat gini ngeceknya. Pertama, ring ini karena dia grup yang mana itu ring front sama ring back di sini, itu dicek dia nyentuh, misalkan bola ini nyentuh, coba ke sini, nggak mau bolanya di sini, lama amat. Nah, tuh sorry guys, kesulitan teknis nih. Ya nggak mau digeser, adalah pokoknya dia masuk ke sini, tengah-tengah sini, bakal dicek. Nah tuh bermasuk deh, astaga, nge-lag. Nah, ngecek ini masuk, oke, dia ngecek dia animasinya 0 nggak, yang mana warna kuning. Oke, kuning, jadi pass, kondisi ini terpenuhi. Cuman tadi yang jadi bug itu ketika dia nggak nggak mastiin kalau ring front di sini tuh harus disentuh dulu gitu. Nah, coba kita eksperimen lagi, kita lebih singkat. Gimana kalau ring front aja yang disentuh, tapi nggak bisa ya tadi ya. Coba kita tes, ngebug nggak dia. Oke. Oh ya, dia ngebug ya. Jadi gini, kenapa ngebug, karena reference-nya nggak sesuai gitu. Oke, ini paste, reference-nya nggak sesuai karena dia kan pengen collision sama ring. Nah, kalau dia nggak ada ring ini, dia bakal nembak ke ring, semua ring, nggak ke ring yang ditabrak aja. Itu sih penyebabnya. Oke, sekian video kali ini, banyak bug ya, tapi paling tidak kita belajar gimana event bekerja. Oke, sambil jalanin dulu untuk closing. Oke, nah di video ini kita udah lumayan belajar tentang animation kayak gini. Ya memang agak kompleks ya kalau handle ya event custom kayak gini. Sebenarnya simple aja kalau mau pakai animation, karena nggak perlu ada intersection animation logic kayak gini. Tapi kalau ada bagus di game,
Habis itu kita udah bikin sistem scoring dan belajar juga scene variable gunanya gimana. Dan oh iya, tile ini biasa ya, bisa di-download di link deskripsi, atau kalau yang udah pernah nonton video kemarin itu sama aja linknya.